Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu kami untuk mata kuliah akuntansi agrikultur, Bapak Jumiadi AW AKMSI, dan untuk semua teman-teman yang saya sayangi. Sebelum saya menyampaikan materi pembahasan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riyama Veronica Tampu Bolon dengan NIM 7203520024 dari jurusan akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar akuntansi biaya pada perusahaan agrikultur. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama mengenai dasar-dasar pengukuran akuntansi biaya pada perusahaan agrikultur. Untuk dasar-dasar ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jika entitas mengukur aset biologis pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai pada akhir periode. Yang kedua, jika selama periode berjalan entitas mengukur aset biologisnya pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kemudian dasar yang ketiga, jika nilai wajar aset biologis sebelumnya diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai menjadi dapat diukur secara andal selama periode berjalan. Selanjutnya kita akan membahas definisi dalam akuntansi perusahaan agrikultur. Di sini terdapat beberapa definisi-definisi yang harus kita pahami sebelum kita melanjut ke materi selanjutnya. Yang pertama ada aktivitas agrikultur atau agricultural activity yang merupakan manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Kemudian ada aset biologis atau biological asset yang merupakan hewan atau tanaman hidup. Kemudian ada biaya untuk menjual atau cost to sell yang merupakan biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Yang selanjutnya ada kelompok aset biologis, yaitu atau group of biological asset yang merupakan penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Selanjutnya ada definisi dari panen atau harvest yang merupakan pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Selanjutnya ada produk agrikultur atau agricultural product yang merupakan produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Selanjutnya ada tanaman produktif atau bare plant, adalah tanaman hidup yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan yang ketiga memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental atau incidental scrap. Selanjutnya ada transformasi biologis atau biological transformation, terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis tersebut. Selanjutnya ada aset biologis perusahaan agrikultur. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk aset biologis perusahaan agrikultur. Berbeda dengan perusahaan manufaktur pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri agrikultur memiliki aset yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya ada pengklasifikasian aset biologis perusahaan agrikultur yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aset biologis menghasilkan yang merupakan aset yang telah mencapai spesifikasi untuk dipanen atau mampu menghasilkan panen yang berkelanjutan. Selanjutnya ada aset biologis belum menghasilkan yang merupakan aset yang belum mencapai spesifikasi untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada kriteria aset biologis perusahaan agrikultur. Setiap perusahaan memiliki kriteria masing-masing dalam mengakui dan mengelompokkan aset biologisnya. Kriteria dalam mengelompokkan aset biologis sangat bergantung pada bagaimana pertimbangan dan penilaian manajemen. Contohnya, pada perusahaan yang memiliki tanaman kelapa sawit, tiap perusahaan memiliki batas umur yang berbeda-beda untuk mengklasifikasikan tanaman kelapa sawit belum menghasilkan menjadi tanaman kelapa sawit yang menghasilkan. Kemudian untuk pengukuran aset biologis pada perusahaan agrikultur dengan nilai wajar.
aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika nilai wajar dapat diukur secara andal, maka aset biologis dapat diukur dengan nilai wajar dikurangkan dengan biaya penjualan atau point of sale cost, baik pada pengakuan pertama ataupun pada saat tanggal pelaporan. Selanjutnya, jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal akibat dari adanya pengakuan awal aset biologis yang harga kuotasi pasarnya tidak tersedia dan alternatif pengukuran nilai wajarnya secara jelas tidak dapat diandalkan, maka aset biologis tersebut dapat diukur dengan biaya perolehannya kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai saat pengakuan awal. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi rekonsiliasi aset biologis. Entitas menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat pada aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Rekonsiliasi tersebut mencakup yang pertama, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Yang kedua, adanya kenaikan karena pembelian. Selanjutnya, karena adanya penurunan yang diatribusikan pada penjualan dan aset biologis yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok pelepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Selanjutnya, akibat adanya penurunan karena panen. Selanjutnya, karena adanya kenaikan yang dihasilkan dari kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, karena adanya selisih kurs neto yang timbul dari penjabaran laporan keuangan ke mata uang penyajian yang berbeda dan penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri ke mata uang penyajian entitas pelapor, dan jika entitas mengukur aset biologisnya pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai nilai wajar atau fair value. Pengertian dari nilai wajar tersebut merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Menentukan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang dimiliki memerlukan pengukuran yang berbasiskan pasar aktif dari komoditas yang ingin dijual atau ingin dimiliki. Sehingga dengan menggunakan nilai wajar dapat mengestimasi di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas yang terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tersebut. Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset biologis tersebut pada pasar aktif. Pasar aktif di sini merupakan pasar yang dimana yang pertama, jenis barang yang diperdagangkan homogen atau sama. Yang kedua, setiap penjual dan pembeli dapat bertemu dalam kondisi normal dengan harga yang dapat dijangkau dan disepakati keduanya. Dengan kata lain, di dalam pasar tersebut terdapat kegiatan tawar-menawar. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan nilai wajar. Dalam pengakuan nilai wajar ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adanya harga pasar transaksi terbaru asalkan belum ada perubahan yang signifikan antara tanggal transaksi dan periode akhir pelaporan. Yang kedua, adanya harga pasar untuk aset serupa dengan penyesuaian. Dan yang ketiga, adanya benchmark atau tolak ukur, seperti nilai kebun yang dinyatakan per hektar atau nilai ternak yang dinyatakan per kilogram. Kita masuk ke keuntungan dan kerugian dari aset biologis dengan menggunakan nilai wajar. Sebelumnya di sini ada 2 poin yang dapat kita pergunakan dan saya infokan terlebih dahulu bahwa kedua poin yang tercatat di sini hanya dapat kita pergunakan apabila dalam mencari keuntungan dan kerugian ini nilai wajar yang tertera pada kasus tersebut dapat diandalkan dan juga dapat diukur secara andal. Tetapi apabila nilai wajar dalam kasus tersebut tidak dapat diukur dan tidak dapat kita ketahui secara andal, maka keuntungan dan kerugian untuk aset biologis tersebut kita kecualikan. Baiklah, kita akan masuk untuk keuntungan dan kerugian untuk poin yang pertama, yaitu keuntungan dan kerugian dapat muncul pada pengakuan awal aset biologis, yaitu kita dapat mempergunakan rumus nilai awal perolehan aset biologis dikurang dengan nilai wajar aset biologis setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya pada titik penjualan atau estimate point of sale cost.
Yang kedua, keuntungan dan kerugian dapat muncul pada pengukuran setelah pengakuan awal aset biologis yang dapat kita cari dengan rumus nilai wajar terakhir aset biologis setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya pada titik penjualan dikurangi dengan nilai wajar aset biologis sebelumnya setelah dikurangi perkiraan biaya-biaya pada titik penjualan pada saat itu. Selanjutnya ada perubahan nilai wajar. Perubahan nilai wajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan nilai wajar dikategorikan peningkatan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan akibat perubahan harga dan peningkatan nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualan akibat adanya perubahan fisik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aktivitas agrikultur. Kita masuk ke dalam pengertiannya menurut PSAK nomor 69, yaitu aktivitas agrikultur adalah membantu memanajemen transformasi biologis dan panen asid biologis yang dilakukan oleh entitas untuk menjual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau dijadikan sebagai aset biologis tambahan bagi entitas. Selanjutnya untuk pengukurannya, pengukuran aktivitas agrikultur sendiri dilakukan dengan menilai biaya-biaya yang telah dilakukan untuk membuka lahan perkebunan atau pertanian, melakukan pembibitan, merawat tanaman atau hewan, hingga sampai masa panen atau harvest. Di dalam setiap aktivitas agrikultur akan mengalami proses yang disebut dengan transformasi biologis, di mana aset agrikultur akan mengalami proses yang meliputi yang pertama, proses pertumbuhan di mana aset biologis tumbuh menjadi lebih besar, yang kedua proses degenerasi di mana aset biologis tersebut berkembang, kemudian yang ketiga proses produksi di mana aset biologis dapat menghasilkan produk, dan yang terakhir proses prokreasi di mana pertumbuhan aset biologis sampai pada titik tertentu kemudian menghasilkan. Pada proses transformasi biologis tersebut mengakibatkan perubahan kualitatif dan juga kuantitatif sehingga terdapat perbedaan nilai di setiap asetnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya-biaya yang ada untuk menghasilkan suatu produk atau biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Pengertian dari biaya bahan baku tersebut adalah merupakan biaya untuk bahan langsung atau merupakan bahan yang dapat ditelusuri langsung pada barang atau jasa yang langsung dapat dibebankan pada produk. Bahan langsung disebut juga sebagai utama dalam usaha agrikultur yang menjadi bahan baku atau bahan utamanya adalah benih tanaman ataupun benih indukan hewan tersebut. Contohnya, benih jagung dalam pertanian dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya produksi, bukan luas tanah atau area pertaniannya. Adapun benih jagung yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah sebanyak 2 sak pabrik atau sebanyak 10 kg dengan harga di pasar sebesar 400.000 per 5 kg-nya. Kemudian kita dapat menghitung perhitungan biaya bahan bakunya, yaitu 2 unit bibit jagung kita kalikan dengan tadi harga di pasarnya sebesar 400.000, sehingga biaya bahan baku untuk pertanian jagung pada kasus ini adalah sebesar 800.000. Selanjutnya adalah biaya mengenai tenaga kerja. Pengertian dari biaya tenaga kerja tersebut adalah biaya yang terlibat langsung dengan aktivitas agrikultur dalam perusahaan atau karyawan atau tenaga kerja yang mengubah atau mengolah bahan baku menjadi produk agrikultur lainnya. Contohnya, dalam penanaman jagung maka akan adanya aktivitas penyemprotan pestisida, proses penggemburan, penanaman, pemupukan, dan juga proses panen. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja ini bergantung dengan aktivitas apa saja yang ada dalam perusahaan agrikultur tersebut. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Pengertian dari biaya overhead pabrik ini sendiri adalah biaya produksi yang secara tidak langsung dapat dirasakan pada produk agrikultur atau merupakan biaya produksi selain bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Dalam usaha lainnya, contoh biaya overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk agrikultur. Contohnya, adapun dalam usaha pertanian jagung, contoh penggolongan biaya overhead pabrik yaitu yang pertama biaya pestisida pupuk, sewa mesin penggilingan, transportasi ke gudang, sewa lantai jemuran atau biaya lainnya. Dalam kasus ini ada tabel mengenai jenis biaya overhead pabrik
Yang pertama ada pestisida, unitnya itu 1 dengan harga 300.000, kita kalikan menjadi 300.000. Kemudian ada pupuk yang sebanyak 8 unit, harga satuannya 250.000, setelah kita kalikan menjadi 2 juta. Kemudian ada sewa mesin penggilingan yaitu 18 unit dengan harga satuannya itu 12, kemudian kita kalikan menjadi 216.000. Selanjutnya ada transportasi penggilingan yaitu sebanyak 3 ton maksudnya. Kemudian harga per tonnya itu 100, maksudnya di sini 100.000, sehingga kita kalikan menjadi 300.000. Dan total biaya overhead pabriknya untuk kasus penanaman pertanian jagung ini adalah sebesar 2.816.000. Kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini, yang pertama, PSAK 69 mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan aktivitas agrikultur, sehingga perusahaan agrikultur yaitu peternakan, perkebunan, perikanan harus menerapkan standar akuntansi keuangan khusus untuk agrikultur, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 69. Kemudian perusahaan pengukur baik aset biologis, hewan dan tanaman hidup maupun produk agrikultur yang dipanennya pada nilai wajar atau fair value dikurangi biaya untuk menjual, di mana pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dilakukan dengan mengelompokkannya sesuai usia atau kualitas atau atribut lainnya. Selanjutnya, dengan adanya perhitungan biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dalam perusahaan agrikultur, maka dapat diprediksikan atau direncanakan biaya-biaya apa saja yang perlu untuk diminimalisir ketika ada kondisi-kondisi yang tidak pasti, dan dapat mengetahui informasi keuntungan yang didapat dan dapat membandingkan perolehan ini dengan musim-musim sebelumnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam kata-kata ataupun dalam materi yang bersangkutan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.